Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi nih dengan gue Mimin. Untuk kalian nih yang suka banget dengan kata-kata yang hikmah dan penjelajahan batin, apa kabar nih kalian hari ini? Nah, kali ini gue Mimin mau mengajak kalian menyelami keindahan sebuah buku yang penuh makna, penuh sirat, dan penuh syarat dengan makna dan tunjuk menuju kesempurnaan batin, yaitu bukunya adalah Untaian Mutiara Jiwa Surasono. Oke, jadi buku ini adalah sebuah karya dari penulis dengan nama Surasono Rasa ya teman-teman. Ya, ada nama penulisnya. Jadi buku ini hadir dengan subjudul yang cukup menggugah rasa ya. Nah, subjudulnya itu adalah Syarat dengan Hikmah, pengetahuan yang arif berkhidmat pada pendakian atau penempuhan atau perjalanan menuju kesempurnaan batin atau mencari hakikat, juga kaidah kebijaksanaan. Nah, dari subjudul ini aja kita udah tahu ya bahwa buku ini tuh bukan sekedar kumpulan kata-kata biasa aja, melainkan tunjuk jalan menuju kedalaman jiwa dan pencairan hakikat sejati. Jadi bagi kalian yang pengen mengembangkan diri kalian nih, yang pengen merasa aduh ada yang kurang nih dengan jiwa kita gitu, ada yang kurang nih dengan tubuh kita, ada yang kurang nih sama kitanya gitu loh. Jadi kamu cocok banget nih untuk membaca buku ini. Kenapa? Karena dengan membaca buku ini tentunya kamu akan merasakan sebuah perubahan dalam diri kamu. Oke, jadi kita langsung aja nih ke dalam bagian belakang bukunya ya teman-teman. Jadi gue bakal bacain, yaitu berkhidmat di dalam menggali cahaya rohani tentu saja dapat menumbuhkan kejernihan jiwa, damainya hati, tenangnya diri, yang merupakan titik utama pengajaran, pencarian, dan pencapaian ilmu cahaya tasawuf. Sebagaimana Imam Al-Junaid Al-Baghdadi menegaskan, ilmu yang paling mulia adalah ilmu tasawuf, dan orang yang paling hina adalah yang menentang tasawuf. Untaian Mutiara Jiwa di dalam buku ini syarat dengan hikmah, pengetahuan yang arif, berkhidmat pada pendakian, penempuhan, perjalanan menuju kesempurnaan batin atau mencari hakikat. Nah, jadi hakikatnya ini antara lain mencakup pembangunan diri, kesabaran, juhud, istiqomah, karamah, harmoni, zikir, latifah zikir, kedalaman pendakian, perenungan jiwa, intuisi, tawadu, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, usul, dan seterusnya. Kita bakal diajak masuk menembus relung hati, rasa yang paling dalam, menyelam pada hakikat kedalaman lubuk jiwa rasa, menggali kedalaman hakikat makrifat, seperti ternukil sebuah untaian mutiara jiwa dalam buku yang enak dibaca oleh siapapun yang pada saat zaman menuju ujungnya, di mana manusia masih banyak menuhankan rasio otaknya dan bertumbuhnya aneka berhala yang baru, dan pastinya mereka bakal nyembah itu. Nah, sembunyikan dirimu dalam-dalamnya, dalam rupa aku, dalam wujudku, dalam kehendak. Oke, itu dia bagian belakang bukunya ya teman-teman. Nah, terus apa sih yang ada di dalam buku ini? Kenapa kita harus baca buku ini gitu ya teman-teman? Jadi buku ini tuh adalah sebuah hikmat menggali cahaya rohani ya teman-teman. Esensi utama yang mengajarkan buku ini adalah tentang pentingnya berkhidmat. Jadi kalau kalian nggak tahu nih cara berkhidmat itu gimana, nah begini nih caranya. Jadi buku ini tuh berkhidmat dalam menggali cahaya rohani teman-teman. Penulis menekankan ya bahwa dengan bersungguh-sungguh dan penuh ketulusan dalam perjalanan spiritual, kita akan menuai panen yang berupa kejernihan jiwa, kedamaian hati, dan ketenangan diri. Ini sejalan dengan ajaran Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang menyatakan ilmu yang paling mulia adalah ilmu tasawuf ya teman-teman. Di dalam buku ini tuh Untaian Mutiara Jiwa Surasono ini bagaikan harta karun yang berisi untaian hikmah dan pengetahuan arif di dalamnya. Kita bakal menemukan pembahasan dan tentang pentingnya kebangunan diri, kesabaran, zuhud,
keistiqomah, karamah, harmoni, zikir, dan latifah zikir. Penulis juga mengajak kita menyelami kedalaman pendakian batin, perenungan jiwa, intuisi, tawadu, syariat, tarekat, hakikat, makrifat, usul, dan masih banyak lagi. Menembus relung hati, menyelam kedalaman jiwa. Buku ini tuh gak sekedar teori aja, tapi mengajak kita untuk masuk menembus relung hati, rasa yang paling dalam, menyelam pada kelubungan jiwa hati, menggali kedalaman hakikat dan makrifat. Hal ini terlihat jelas dalam satu untayan mutiara jiwa yang dikutip penulis, yaitu sembunyikan dirimu sedalam-dalamnya, dalam rupaku, dalam wujudku, dalam kehendakku. Yang pada saat menuju ujungnya, di mana manusia masih banyak menuhankan rasio otaknya dan bertumbuhnya aneka berhala baru yang disembahnya. Nah, kutipan ini mengajak kita untuk berserah diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, melampaui keterbatasan logika dan ego, dan menemukan makna sejati dari keberadaan kita. Oke teman-teman, jadi di dalam buku ini tuh ada sekitar 181 judul ya, yang membuat kita dapat membacanya satu persatu. Ada nggak sih yang relate dengan diri kita, yang relate dengan kehidupan sehari-hari kita gitu. Oke, jadi mungkin kita bisa langsung aja ya, untuk anak-anak muda zaman sekarang tuh ya, hidupkan api cintamu. Oke, ini ada di halaman 178 teman-teman. Gue Mimin bakal bacain sedikit ya. Kata-kata motivasi ini cocok buat kamu ya, kalian para kaum muda ya, kaum muda ya, seperti gue Mimin masih 17 tahun ya. Ya masih sebentar. Oke, jadi hidupkan api cintamu. Jika menciptakan mendalami ilmu rasa, pusatkan badan di dalam rasa. Kalau mendambakan bertemu Tuhan, Tuhan berada di dalam hati yang lapang. Hidup ini bukan hanya kerangka, ia mesti diisi dengan sinar cahaya agar menjadi lebih terang. Seperti sholat, tidak cuma gerakan raga aja, namun ada harmoni ruh di dalam diri kita ikut serta. Di hatiku adalah bersungguh-sungguh kepada Allah secara kafah. Teman-teman, jadi balik lagi nih, siapa yang harus kita cintai sebenarnya? Siapa yang harus kita benar-benar sayangi? Siapa yang benar-benar harus kita sukai, teman-teman? Ya, satu jawabannya. Yang harus dan paling nomor satu urutannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan kita semua, teman-teman. Bagi kalian yang merasa ingin mencintai seorang ya, lawan jenis atau semacamnya, diharapkan untuk tidak secara berlebihan ya teman-teman. Karena walaupun kita sudah menikah, walaupun kita udah pacaran, udah tunangan, pasti ada yang bakal memisahkan kita. Jangan sampai karena dipisahkan oleh hal tersebut kita harus mengikuti pemisahan tersebut gitu teman-teman. Jadi sayang banget gitu ya kalau misalkan ada cerita sebenarnya ada cerita tuh yang kayak gini nih. Ada seorang cewek ya, dia itu bagaikan putri gitu ya. Banyak pria yang sudah mendambakan dia, dan ada seorang pria nih yang merasa dia tuh hoki banget ya. Emang dia dapat wanita itu, tapi wanita itu banyak pengennya sama dia, mulai dari hartanya, mulai dari orangnya ya kan, terus dari perhatiannya, banyak banget. Sampai ada suatu ketika dia meminta jantung dari lelaki tersebut ya. Tapi kalau bahasa itu seperti ini, aku ingin hatimu, bolehkah kamu memberikannya? Si cowoknya itu akhirnya memberikannya sebuah hati yang ada di dalam tubuhnya. Dia memberikannya, dia merobek tubuhnya, dia mengambil bagian yang diinginkan oleh wanita tersebut. Tetapi karena dia sudah memberikan hatinya yang ada di dalam tubuhnya, akhirnya dia sudah tiada, dan wanita tersebut mendapatkan apa yang dia inginkan gitu ya. Udah hartanya, perhatiannya, orangnya, sampai hatinya juga gitu ya teman-teman. Dan wanita itu tersebut pun ya udah, dia pergi begitu aja, walaupun memang masih ada rasa cinta di dalamnya, tapi wanita itu tetap hidup. Namun lelaki itu sudah tiada karena hanya menuruti si perempuan tadi. Nah,
bagaimana, apakah yang terjadi oleh lelaki tersebut. Tentunya itu dianggap sebagai tindakan yang salah ya teman-teman, apalagi sudah menghilangkan nyawanya sendiri oleh tangannya sendiri karena keinginannya sendiri untuk membahagiakan wanita tersebut. Itu sebagai contoh bahwa jika kita memberikan sesuatu kepada makhluk hidup lainnya, tapi kita mengharapkan sesuatu feedback atau kembalian lah ibaratnya gitu, kita nggak bakal mendapatkan hal itu semua, karena hanya Tuhan dan Allah yang patut memberikan kalian sesuatu dan patut kalian berikan kepadanya apapun hidup kalian, jiwa kalian, bahkan kalian pun harus tunduk pada peraturannya. Dan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gue Mimin harap dengan cerita tadi gue Mimin menyadarkan kalian semua jika di dalam diri kalian itu penting. Jadi nggak cuman kalian itu cuman manusia biasa yang perlu mematuhi apa yang dikatakan oleh makhluk hidup lainnya, tapi dengarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, turuti perintahnya, dan kamu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik 2 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Oke teman-teman, lanjut lagi ya teman-teman, kita bakalan baca ini apa lagi sih yang ada di dalam buku ini. Oke, kita lihat lagi di sini. Ada yang sebenarnya itu bagus, tapi mana ya, lupa juga. 1 minute 37 seconds later. Oke, ada nih, jangan bicara bila berdusta. Oh, ini dia nih kata-kata yang cocok mungkin ya untuk hari ini, tahun ini, bulan ini, dan bulan depan ya teman-teman. Nah, kalian harus bisa memahami apa yang gue ingin ucapkan ya. Jangan diambil pusing, jangan diambil negatifnya, tapi diambil positifnya teman-teman. Jangan bicara bila berdusta. Jadi ilmu inti adalah rasa. Kalau diri berniat palsu, tolong sambungkan hasrat dicinta. Dalam dirimu telah adanya tali rasa. Tahan napas, namanya menyatu. Rahasia menyatukan pikiran dan rasa, berada pada tahan napas. Engkau mencari tak putus-putus, hampiri badan, hampiri jiwa. Apabila ingin menyeberang ke inti pulau, pulau hidup dalam hatimu. Janganlah jauh. Berlayarlah, berlayar mencapaiku. Aku hidup menyatu hatimu sekali pelintir sutaf tali. Remuk redam bagian hati. Berlayarlah, berlayarlah. Menujuku itu perahu untuk engkau naiki. Jangan hampiri yang serba palsu, itu tanda hati yang palsu. Jadi teman-teman, jika seseorang mengatakan sesuatu, jangan langsung percaya ya teman-teman. Kamu harus buktikan sendiri, kamu harus cari tahu sendiri apakah yang diucapkan oleh dia itu benar. Jangan langsung mengambil kesimpulan kalau kata-kata yang dia ucapkan itu adalah kebenaran. Tapi kalian harus mengerti makna yang dia ucapkan. Apakah dia berniat serius atau hanya sekedar ucapan omong kosong belaka. Nah, bagi kalian yang merasa mendengarkan suatu, entah itu sebuah kata-kata ya, sebuah kata-kata yang mengharuskan kita menyetujuinya ya teman-teman. Tapi dengarkanlah maknanya di dalamnya. Jika tak ada makna, tak ada kepastian, tak ada pembuktian, maka pilihan kalian itu adalah yang salah. Kalian harus menolak pemilihan tersebut dan kalian bisa memilih hal yang lain ya teman-teman. Oke, jadi sebagai penutup dari akhir ini adalah bagi kalian para pencari jalan spiritual, buku Untaian Mutiara Jiwa Surasono ini adalah bekal yang sangat berharga nih. Buku ini tidak hanya menyajikan pengetahuan, tapi juga pengalaman spiritual yang bakal menggetarkan hati kalian. Bukalah buku ini, bukalah cakrawala kalian. Oleh karena itu, saya sangat merekomendasikan buku ini kepada siapapun yang mencari petunjuk, yang ingin berubah, yang ingin berada di jalannya.
buku ini bisa mendalami perjalanan kalian di dalam lubuk jiwa kalian sendiri. Oke teman-teman, kesimpulan dari buku ini adalah isi dalam buku ini yaitu 1000 untayan mutiara jiwa. Ini bukan diraih hanya dalam sehari, bukan hanya 2 hari, sepertinya layaknya mendapat inspirasi biasa, tetapi ini direnungkan pendakian tafakur dan ubur-dunia 3 hingga 4 dasawarsa teman-teman. Jadi buku ini memiliki arti ya hanya semacam kata-kata mutiara, namun ini lebih ke arah pendakian seorang salik yang melakukan pendakian rohani teman-teman. Semoga dengan adanya buku ini kalian dapat mengumpulkan jiwa kalian sendiri, mengumpulkan keahlian diri, keahlian jiwa dengan adanya buku ini. Bagi kalian yang penasaran dengan isi bukunya seperti apa sih, tadi baru membaca cuma 2 dari judul tersebut. Kalian bisa langsung cek aja di website Guepedia, atau kalian bisa langsung ke marketplace yang ada di Indonesia seperti Shopee, Bukalapak, ada lagi Tokopedia, TikTok Shop ya, atau langsung aja ke website Guepedia-nya ya teman-teman. Atau kalau masih bingung juga bisa klik link yang ada di bawah. Terus nggak lupa juga untuk memotivasi kalian sekali lagi nih. Kalian bisa like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar nggak ketinggalan informasi dari gue Mimin ya. Sayang banget nih sampai ketinggalan informasi dari buku ini teman-teman. Oke, gue Mimin ucapkan selamat tinggal, bye bye.